Lo pernah bertanya-tanya nggak sih gimana caranya bikin water tank panel fiberglass dari awal sampai jadi? Nah hari ini gue tuh sebenarnya pengen ngasih tutorial, tapi gue mau jujur dulu sayangnya footage yang gue punya tuh nggak maksimal ya. Jadi kayaknya gue bakal lebih banyak cerita, tapi gue janji nih informasinya bakal tetap valid sih. Nah gue juga pengen minta maaf dulu sebelumnya, footage yang gue ambil ternyata saat proses pembuatan water tank ini nggak sebagus yang gue harapin ya. Tapi jangan khawatir, gue bakal ceritain semuanya sedetail mungkin biar lo tetap dapet gambarannya dengan jelas. Nah sebelum kita mulai, gue mau kasih dulu gambaran singkat dulu ya. Water tank panel fiberglass ini biasanya tuh dipakai di tempat-tempat yang emang butuh kapasitas buat penyimpanan air yang cukup besar. Kayak di gedung-gedung, pabrik. Karena bentuknya ini panel, jadi kita bisa nyesuaiin ukuran sesuai sama kebutuhan atau tempatnya juga. Nah tapi kalau rumah lu gede atau lu punya hotel gitu misalnya, ya itu bisa juga. Tergantung, lu punya duit, lu punya kuasa bos. Nah, jadi pertama-tama kita mulai proses pembuatan panelnya. Nah, ini kita pakai amplas ya, sama pakai air, sabun buat kita bersihin molding yang kita punya supaya bersih dari debu, dari kotoran, dari dosa juga ya. Nah, ini ada si Mamang Kuat namanya. Nah, lalu kita mirroring pakai Miracle Gloss. Kenapa Miracle Gloss? Ya karena memang kita pakainya itu. Kita olesin sampai ke sudut-sudut yang memang harus terjangkau nih. Terus kita pakai mat yang tebel. Nah kalau kalian sering liatin video kita, mungkin kita lebih seringnya pakai mat yang tipis ya, yang lebih padat itu ya. Nah cuman karena ini kapasitasnya dia nahan volume airnya cukup gede, jadi kita pakainya yang tebel juga sesuai sama tekanan air. Jadi kita perhitungin juga ya, kita nggak salah-salah juga bikinnya untuk keamanan dan untuk ketahanan buat para customer juga. Nah cuman juga nggak cuman pakai mat itu, tetap kita lapisin lagi pakai mat yang biasanya, yang tingkat kerapatannya itu lebih padat ya, supaya yang nggak bocor, nggak ngerembes juga. Dan seperti biasa kita olesin pakai resin. Kenapa resin? Ya memang harus pakai resin. Pakai air yang nggak bisa. Kita terus ulangin proses itu sampai semua jadi. Karena butuh panelnya lumayan banyak ya. Jadi proses ini tuh lumayan agak sedikit membosankan. Karena kayak kerjaan yang sama diulang-ulang terus berkali-kali gitu ya. Jadi harus ekstra sabar dan teliti supaya hasilnya detail dan perfect. Nah sampai ke pinggir-pinggirnya. Nah pinggirnya ini dia itu harus lebih tebel ya, karena nanti kan bakalan dibor ya pinggirnya, kayak untuk stutan itu untuk baut. Jadi pinggir-pinggirnya ini harus lebih tebel, jadi harus benar-benar detail supaya kuat. Nah nextnya kita ketok-ketok pakai palu kayak gini ya, jangan pakai palu yang besi ya, hancur. Kita pakainya palu yang karet supaya dia lepas dari moldingnya. Kenapa kita ketok-ketok ya nggak tahu, karena emang udah budaya kali ya. Nah setelah kita ketok-ketok dan sekiranya kayak udah mau lepas, kita lanjut. Nah karena masih susah juga lepasnya, mau nggak mau kita congkel. Nah ini si Mamang Kuat sepertinya si Mamang Kuat juga agak kesulitan ya, walaupun udah diketok-ketok. Dan pada akhirnya harus memanggil si Paman Daus. Nah, di sini Paman Daus triknya lebih banyak kayaknya ya. Karena kayaknya kalau dia yang ngerjain apa-apa tuh kayak kelihatan gampang gitu. Nah, setelah sekian lama berkutat sama moldingnya ini, akhirnya terbuka juga. Nah, ini hasilnya mulus nggak tuh? Asik nggak tuh? Mulus banget ya. Hasilnya mulus banget. Dan pokoknya ini kita ulangin terus prosesnya berkali-kali sampai semuanya jadi. Nah setelah itu adalah proses perapian samping-sampingnya itu ya, supaya lebih mulus. Nah setelah itu baru proses perakitan untuk nentuin dimana lubang-lubang itu bakal dibentuk ya, bakal dibor di situ. Dimana lubang-lubang bakal ditentuin ya, soalnya buat nandain gitu ya, supaya ketika sampai di
lokasi, kita nggak puyeng lagi tuh mikirin di mana nih, ini ukurannya ditaruh di mana nih gitu kan ya. Nah ini si Mamang ngapain masuk nih, keluar. Jadi selanjutnya itu adalah proses pengeboran. Nah di proses ini sih jelas ya Paman Daus yang selalu memegang bor, karena dia lebih ahli memegang bor, nggak tahu kenapa. Setelah dibor ya harus cepet dibaut supaya lubangnya itu nggak geser, bentuknya nggak geser kayak di awal pengukuran. Nah semuanya ini kita selesaiin, kita rakitin semuanya, mau yang samping, atas, sampai mulai kelihatan nih bentuknya. Nah setelah itu ini proses detik-detik akhir ya. Kalau yang bagian atas ini kayaknya perlu cuman 1 atau 2 biar nggak jatuh aja. Jadi nanti ketika penyetelan di tempatnya, ketika namanya kontur dasar tanahnya kan pasti berubah-berubah ya, namanya beda tempat. Jadi beberapa lubang aja buat ngunci, buat nentuin ukuran panelnya. Nah sisanya kita ngebornya di sana aja buat bikin lubang baut barunya. Nah ini udah ganti hari ya. Ini si Mamang lagi pamer ototnya nih. Kita lagi di tempat penyetelannya. Nah ini si Mamang masih juga nggak mau pakai baju, nggak tahu kenapa. Udah kita ingetin, nah menggerah kali ya. Akhirnya kita susun tangki bagian bawahnya dulu. Kenapa bagian bawah? Ya karena dia emang ada di bawah. Nah setelah itu kita bautin langsung kita kencengin ya, karena di bagian bawah, karena kalau udah kesusun itu udah agak susah. Nah setelah itu kita balik karena bautnya memang ada di bawah. Kita pasang bagian panelnya yang samping-samping ya. Yang samping-samping kita pasangin dulu. Nah kalau yang samping-samping sama bawah kan itu emang udah ada bautnya ya. Jadi kita tinggal ngebaut bautin aja. Maka dari itu kenapa waktu di awal itu kita borin semuanya. Jadi tinggal nentuin sambungan-sambungannya. Bentuknya udah sedikit kelihatan, tinggal nyesuain juga sama kontur bawahnya, karena dia kayak ada yang miring, ada yang kekencengan. Nah itu harus kita sesuaiin juga biar bentuknya tetap rata. Nah setelah semuanya itu kita mulai kencengin juga bautnya nyampe bagian atas juga. Nah ini adalah baut-baut yang kemarin emang belum dibor, panel-panel yang belum dibor nih. Jadi kita bor buat nyelesain kemarin yang emang belum selesai. Nah setelah itu kita pasangin semua bautnya nyampe selesai. Kalau ini langsung kenceng ya, soalnya emang udah di tempatnya. Nah sembari menunggu si Mamang kuat ngencengin bautnya, kita bikin adonan buat dempulnya dulu. Kenapa harus pakai dempul? Nah, karena panel kan celah-celahnya tuh ada banyak ya, jadi kita harus teliti supaya nggak bocor. Nah ini pakai resin juga, terus diaduk komponen-komponennya, diaduk jadi satu sampai jadi dempul yang cakep ya, buat nutupin celah-celah yang ada di dinding-dinding panel dan dasar panelnya. Nah setelah itu semua barang-barang tadi yang udah diracik dimasukin dan kita masuk proses pendempulan. Nah di proses ini tuh memang benar-benar harus detail ya, karena kalau lu nggak detail bisa-bisa bocor bre. Kalau bocor tuh ribet lagi bre, karena lu harus nyari sumber celahnya tuh ribet. Jadi mending dari awal kita kerjain serapi mungkin. Makan waktu sedikit lama nggak apa-apa, yang penting hasilnya cakep bre. Jadi nggak ada komplain-komplainan lagi tuh. Setelah semua proses didempul ya, di celah-celah itu semuanya didempul, kita bakal masuk proses yang namanya pelapisan lagi. Nah jadi setelah semuanya didempul itu dilapis lagi bre, bukan gitu doang. Jadi air lu tetap aman bre. Jadi dilapis lagi dari dasar terus nyampe atas-atasnya juga kita lapis lagi bre, pakai mat sama resin ya. Setelah semuanya selesai bre, nah itu kita masuk proses painting bre. Nah cuman karena memang kemarin ada sedikit kendala ya, footage-nya hilang ternyata yang painting. Jadi kita liatin aja hasil paintingannya. Sebenarnya paintingannya itu kayak biasanya, kayak yang di bak dan di lain-lain, prosesnya itu sama. Nanti kita bahas lebih detail ya tentang paintingnya apa sih gitu. Apa bedanya sama cat-cat biasa, nanti kita kupas tuntas bre. Nah ini hasilnya bre, mulus banget kayak pantat bayi nggak tuh?
kinclong banget hasilnya. Ini tinggal kita tunggu kering, terus kita tes pakai air. Nah, jadi dia bisa nyesuaiin sama kebutuhan lo ya. Jadi lo nggak perlu khawatir punya tempat ukuran seberapa. Ya, jadi kayaknya kurang lebih itu aja sih pembuatan water tank panel fiberglass. Gua harap meskipun footage-nya kurang jelas ya, lo tetap dapat gambaran yang lengkap. Kalau emang lo ada pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah deh. Gua pasti jawab. Jangan lupa buat like dan subscribe supaya kalian semua nggak ketinggalan video seru lainnya, bre. See you.